Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Toha ayat 9 sampai dengan ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kisah Nabi Musa. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ketika ia melihat api, dia berkata kepada keluarganya, "Tetaplah kalian di sini. Aku melihat api. Aku akan pergi ke sana. Mudah-mudahan aku dapat membawakan sekerat puntung yang masih menyala dari api itu untuk berdiam bagi kalian, atau mendapatkan petunjuk arah yang akan kita tempuh." Catatan: diceritakan ketika Musa lolos dari kejaran tentara Firaun, ia meneruskan perjalanan tak tentu arah, hanya menuruti kemauan ampuh kakinya saja. Akhirnya ia sampai di Madian. Lalu Musa kawin dengan salah seorang putri dari sesepuh Madian atau Syuaib dengan mahar mengembalakan kambing selama 8 tahun. Setelah dicukupkan oleh Musa sampai 10 tahun, ia pamit kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir melalui ibunya yang sudah lama, untuk melihat ibunya yang sudah lama ia tinggalkan. Istrinya ikut dengan dia. Di tengah perjalanan, pada suatu malam yang gelap gulita, yang sangat dingin diliputi kabut dan salju, istrinya melahirkan. Musa berjalan kian kemari menelusuri bukit dan lembah untuk mencari api. Sekonyong-konyong ia melihat api dari jauh. Yang kedua, menghangatkan. Berdiam adalah menghangatkan, memanaskan badan dekat api. Peribahasa mengatakan sambil berdiam nasi masak. Kata sisipan berasal dari surat Al-Qasas ayat 29. Tatkala ia tiba di sana, dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sebab engkau tengah berada di lembah suci Tua. Kini aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Karena itu sembahlah aku dan kerjakanlah solat, supaya kau ingat kepadaku." Catatan: ibadah solat disebutkan secara khusus di antara semua ibadah dengan mengingat Allah, karena itu mempunyai kelebihan dari ibadah yang lain. Orang yang mengerjakan solat, ia ingat kepada Allah, dan sejalan dengan itu tercegahlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mengerjakan solat berarti ia telah membangun agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan solat berarti ia telah merubuhkan agama. Al-Hadis. Apa sebabnya diwajibkan beribadah dan mengerjakan solat? Jawabannya ada ayat yang berikut. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Aku sengaja merahasiakannya supaya masing-masing orang mendapat ganjaran sesuai dengan usahanya. Catatan: saat terjadinya kiamat adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, walaupun ia malaikat atau rasul sekalipun. Sama halnya dengan kematian. Seseorang tidak tahu bila dan di mana ia akan mati. Sebabnya
Bila seseorang sampai dekat, sebabnya bila seseorang sudah tahu saat kematiannya, dia akan mengerjakan maksiat terus-menerus sampai dekat, dan dari kematiannya barulah ia tobat dan mengerjakan amal kebajikan. Begitu juga halnya dengan kiamat. Sebaliknya, bila ia tidak tahu saat kematiannya, dia akan beramal dan merasa takut barangkali besok atau lusa nyawanya direnggut oleh malaikat. Karena itu janganlah kau dapat dipalingkan dari mempercayai kiamat itu oleh orang-orang yang tidak mempercayainya dan mengikuti keinginan hawa nafsunya untuk bergelimang dalam kesenangan duniawi. Bila itu kau lakukan, kelak kau akan binasa. Mukjizat-mukjizat yang menjadi bukti kerasulan Musa. Apakah yang di tangan kananmu itu, hai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku. Aku bertelekan padanya ketika berjalan, dan aku pukulkan kepada daun-daun kayu supaya berguguran untuk menjadi makanan kambingku, serta ada lagi keperluanku yang lain dengan tongkat ini. Catatan: sebetulnya jawaban Musa sudah cukup sampai di sini, tapi Musa hendak menyebutkan pula kegunaan lain dari tongkatnya itu, seolah-olah Musa hendak menunjukkan bahwa tongkatnya itu sepotong kayu yang banyak manfaatnya. Namun Allah hendak meyakinkan pula bahwa tongkat Musa itu bukanlah tongkat sembarang tongkat. Tuhan berfirman, lemparkanlah tongkat itu, hai Musa. Lalu ia melemparkannya, serta-merta tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan lincah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Toha ayat 10 sampai dengan ayat 20. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.